Kayaknya nggak perlu kita perdebatkan lagi kalau iPad mini 6 ini adalah salah satu iPad yang paling populer dari pertama kali dia launching sampai sekarang. Alasannya jelas, ini adalah iPad mini pertama dan masih satu-satunya iPad mini yang sampai sekarang mendapatkan redesign. Bezelnya jadi lumayan tipis dan screen-nya otomatis jadi lebih gede, chipnya cukup powerful, udah USB-C dan masih ada banyak lagi. Bisa lihat pembahasanku tentang iPad mini 6 yang lebih lengkap di video yang ada di sini. iPad mini 6 sendiri itu udah mantep banget. Tapi, biar kita dapat full iPad experience-nya, ada beberapa aksesoris yang bisa ngebantu. Dan di video ini kita mau bahas 5 aksesoris terbaik untuk iPad mini 6 versi Edo. Ya intinya ini aksesoris yang aku pakai setiap hari lah. Sebagai orang biasa, bukan sultan, iPad ini tuh selalu kubawa kemana-mana pakai case. Kan lumayan ya kalau jatuh, kebaret. Aduh, bayangin aja udah. Ada 2 case yang sering kupakai. Ini karena mereka untuk keperluan yang berbeda. Yang pertama, pas lagi mau bawa iPad mini ini keluar, aku selalu pakai case dari ESR ini. Seperti case lainnya, fungsinya ya buat nutupin dan melindungi iPad-nya. Tapi yang bikin dia menarik adalah dia pakai magnet. Jadi pasang copotnya cukup gampang, tapi magnetnya sendiri tuh cukup kuat, jadi nggak perlu takut jatuh-jatuh. Ini udah hampir 2 tahun dan masih oke banget, baik case-nya maupun magnetnya. Ada space buat Apple Pencil-nya juga, jadi nggak usah takut. Aman kalau dibawa kemana-mana tuh nggak bakal hilang Apple Pencil-nya. Tapi ini bukan casing yang tahan banting, rugged, segala macam gitu ya. Cuman karena aku selalu bawa dia di laptop atau tablet sleeve gitu, jadi aku nggak ada masalah sama itu. Karena yang penting buatku tuh dia bisa melindungi iPad dari baret-baret dan gampang dilepas pasang. Karena pas di rumah aku nggak pakai case ini. Tapi sebenarnya aku lebih pakai ini bukan case juga sih, tapi lebih kayak stand gitu kali ya. Ini magnetic stand dari Banks. Gak lebay, ini aksesoris yang paling sering ditanyain banget setiap ini muncul di video. Padahal udah beberapa kali di-spill juga sebenarnya, tapi akhirnya ini terjawab nih ya. Pasangnya tuh tinggal ditempel begini. Jadi cukup mirip sama Apple punya Magic Keyboard ya, dia kayak floating gitu. Adjustment-nya cukup oke, bisa dinaik turunin, ganti orientation antara landscape dan portrait dengan cukup gampang. Dan sebenarnya untuk dibawa-bawa pun ini masih cukup compact. Cuma dia nggak bakal seringan case ini. Makanya kalau untuk dibawa-bawa aku masih lebih prefer pakai case dari ESR ini. Tapi dua-duanya highly recommended, silahkan dipilih mana yang lebih cocok dan kalau bingung pilih aja dua-duanya. Dan enaknya iPad mini 6 ini udah support Apple Pencil generasi kedua. Jadi kalau mau ngecas tuh tinggal ditempel di sampingnya aja begini. Yang generasi pertama itu kan harus colok kepala si Apple Pencil ini ke port lightingnya gitu ya. Aduh, pokoknya jelek banget lah. Selain secara visual lebih enak dilihat, ini berarti setiap kita taruh Apple Pencil ini di samping terus kita bawa, ini tuh ngecas juga. Jadi kita nggak perlu takut lagi lupa ngecas terus aduh baterai Apple Pencilnya habis segala macam. Ini udah sambil ngecas. Yang nonton videoku tentang iPad sebelum ini harusnya tahu Apple Pencil 2 aku tuh baru aja rusak. Makanya aku nggak ngedemoin pakai Apple Pencil kemarin, dan ini tersangka utamanya, Verisas. Dan kayaknya dari tim Mouse Technology ini ada yang nonton, karena mereka nawarin untuk nyobain Apple Pencil dari mereka. Disclaimer dulu, ini bukan sponsor, nggak ada pertukaran uang di sini, tapi memang aku dikasih produk ini secara gratis untuk dicoba. Tapi ya, aku bebas untuk ngomong apa aja masalah produk ini. Jadi ini Apple Pencil yang nama serinya MP28, yang betul harganya itu sepertiga dari harga Apple Pencilnya Apple. Apple Pencilnya Apple. Harga pensilnya Apple, yang otomatis bikin ragu kan? Cuman kalau dipikir, di satu sisi kok berani banget ya si Mouse Technology ini nawarin barangnya ke orang yang udah pernah nyobain pensil dari si Apple. Pasti ada alasannya dong. Jadi ya udah terima aja, dan setelah dicoba, wow, simpelnya dengan sepertiga harganya, kita tuh bisa dapat 80-90%-nya Apple Pencil 2 lah. Aku nggak akan bahas terlalu detail karena ini bukan video review, tapi intinya dengan pensil ini kita tuh bisa dapat magnet, jadi dia bisa nempel di sampingnya gini, dan ini caranya dia ngecas juga, palm rejection. Jadi kalau kita lagi nulis pakai pensil, palm kita kan pasti kena iPad-nya ya. Nah, ini tuh nggak mengganggu kinerja si Apple Pencil yang gitu. Nggak berasa ada delay sama sekali, tilt shift-nya juga berjalan dengan baik, jadi kalau kita gambar, beda kemiringan tuh beda tebal tipisnya. Kita bisa ngecek battery percentage-nya, dia tuh kedetect sama iPad kita. Kalau pas denger berasa kayak, ya itu kan fitur-fitur Apple Pencil biasa, apa yang spesial? Ya itu justru poinnya, ini harganya tuh cuma sepertiganya, tapi kita bisa dapetin semua fitur-fitur tadi. Tapi ya tetaplah ada harga ada barang, ini nggak bakal bisa 1:1 sama Apple Pencil. Beberapa hal yang ada di Apple Pencil 2 tapi nggak ada di sini. Dia tuh kalau lama nggak dipakai kayak slip gitu, dia suka nggak ke-connect gitu. Lihat, dia gagal langsung connect. Tapi sebenarnya cukup simple sih, tinggal dilepas terus tempel lagi aja di sampingnya gitu, dan dia akan selalu langsung terkonek lagi. Sebenarnya dibilang dia nggak ke-connect tuh lebih kayak dia ikutan slip gitu loh. Pressure sensitivity-nya tuh nggak ada. Di Apple Pencil 2, kalau kita agak tekan, nah hasilnya beda tuh, jadi lebih tebal. Dan di pensil MP28 ini nggak ada. Fitur double tap juga nggak ada. Dan dia kan ada magnet ya, makanya dia bisa nempel di samping ini. Tapi magnetnya ini tuh nggak sekuat sama magnet yang ada di Apple Pencil 2. Dan jangan salah nangkep, memang magnetnya nggak sekuat yang ada di Apple Pencil 2. Tapi ya ini sebenarnya cukup kuat juga tuh.
Jadi kekurangannya itu deal breaker atau enggak, silahkan ditimbang sendiri. Kalau menurutku sih, overall ini barang yang highly recommended banget. Kecuali yang perlu banget pakai Apple Pencil untuk keperluan profesional yang butuh pressure sensitivity-nya tadi. Ini kan nggak ada. Yang biasanya tuh paling buat ngegambar atau ngedesain sih kayaknya yang perlu. Buat aku yang cuman coret-coret dan ya sesekali ada sih ngegambar masterpiece gitu, ya tapi nggak masalah sih. Buat note taking, tanda tangan online gitu-gitu, ya ini udah cukup banget. Dan pas kita pakai, ya jangan sampai sih. Tapi misalkan ini nanti entah rusak ataupun hilang, ya kita kan nggak sakit hati banget juga ya. Kira-kira segitu aja. Oh ya, semua barang yang disebutin di video ini bakal diusahain ditaruh di bawah ya. Jadi silakan cek via link di deskripsi untuk ngecek harga terupdate-nya. Berikutnya, screen protector. Ini harusnya udah pada tahu ya. Sama kayak case, ini fungsinya untuk ngelindungin iPad-nya. Kalau case untuk ngelindungin bodinya, kalau screen protector ya untuk ngelindungin screen-nya, screen protector. Tapi daripada sekedar buat ngelindungin screen-nya, aku sekalian pakai yang Paperlike. Untuk yang nggak familiar, simpelnya dia nih screen protector yang teksturnya lebih mirip kertas. Jadi pas kita pakai Apple Pencil kita nulis di sini, berasa kayak kita tuh seakan-akan nulis di kertas. Apalagi kalau dibandingin sama tempered glass. Coba denger perbedaan suara di Paperlike dan di tempered glass ini. Screen protector yang aku pakai ini dari ESR juga, harganya cukup bersahabat dan quality-nya so far so good. Nggak ngerusak tip Apple Pencil juga. Udah hampir 2 tahun kepasang di iPad mini 6 ini dan masih oke banget. Jadi sangat highly recommended buat yang suka coret-coret iPad-nya pakai Apple Pencil. Yang sampai sekarang masih pakai tempered glass, aku cukup recommend untuk cobain yang Paperlike ini deh. Kurasa bakal suka sih. Aksesoris berikutnya sebenarnya bukan khusus untuk iPad, tapi karena dia udah pakai port USB-C, dia bisa pakai aksesoris ini. Aksesorisnya tuh magnetic adapter USB-C. Jadi nanti kita bakal dapat barangnya tuh bentuknya kayak begini. Ada yang lurus dan ada yang angled begini. Kepala dan badannya bisa dicopot. Head yang ini kita sambungin ke iPad, badannya kita sambungin ke kabel USB-C kita. Jadi setiap mau ngecas tuh kita tinggal sambungin bagian badan dan kepalanya ini dengan magnet itu tadi. Jadi nggak perlu colok cabut kabel ke port USB-C-nya setiap kali kita mau ngecas. Jadi lumayan lah ya bikin port USB-C-nya lebih awet dan bikin semuanya jadi lebih simple. Semenjak tahu magnetic adapter ini, semua gadgetku yang USB-C, mulai dari iPad, laptop, HP, itu semuanya aku kasih aksesoris ini. Berikutnya keyboard. Keportablean si iPad mini 6 ini bikin dia jadi gadget pilihanku lah untuk nulis script. Apalagi pas on the go. Size-nya lebih gede dari HP, tapi nggak segede itu sampai bikin kita males bawa dia kemana-mana. Tapi kalau disuruh ngetik pakai virtual keyboard segede gini, itu agak kurang enak. Makanya kita pakai keyboard beneran. Kalau di rumah pilihanku jatuh ke MX Keys. Ini karena MX Keys dan MX Master 3 tuh keyboard dan mouse pilihanku buat dipasangin ke komputer. Tapi kita bisa daftarin 3 device berbeda ke keyboard dan mouse-nya itu. Gantinya pun kita tinggal tekan satu tombol gitu aja. Jadi enak banget buat yang memakai beberapa device di rumah. Tapi seperti yang bisa dilihat, ini tuh lumayan gede. Dan kalau lagi perlu dibawa-bawa, aku prefer yang lebih compact daripada ini. Makanya pas perlu bawa-bawa, aku lebih prefer keyboard budget dari Gojo Dock ini. Dia compact banget dan ya nothing special tapi get the job done aja gitu. Ya jangan bayangin kita akan dapat user experience yang sama dengan si Logitech ini tadi. Tapi intinya ya dia selalu works. Nah konekinnya tuh gampang banget. Cukup konekin via Bluetooth sekali aja di awal. Nah berikut-berikutnya tuh setiap kita nyalain, dia akan langsung otomatis kehubung sama iPad-nya. Minusnya ya paling untuk ngecas keyboard ini kita masih perlu kabel micro USB. Agak bikin rempong. Tapi baterainya sendiri tuh cukup irit banget. Aku nggak tahu bisa jadi ini karena aku pakai ini cuman buat keluar ya. Di rumah nggak pakai keyboard ini. Tapi aku tuh ngecas paling sebulan sekali. Kadang bisa lebih malah. Sayangnya nggak ada Magic Keyboard dari Apple untuk iPad mini 6 ini ya. Jadi kita nggak ada perbandingan nih keyboard dan case segala macam yang kita pakai dari tadi ini kalau kita bandingin sama yang official dari Apple tuh kayak gimana. Tapi overall ya semua barang yang gue sebutin barusan itu ya cukup oke. Ya kalau nggak bakal aku pakai setiap hari sih. Kurang lebih itu aksesoris-aksesoris yang selalu aku pakai bersama iPad mini 6 ini. Yang sama sekali nggak wajib, jangan salah. Tapi menurutku bakal bikin experience kita dengan iPad mini 6 ini makin mantap. Karena memang aksesoris yang gue sebutin ini tuh aksesoris yang gue pakai setiap hari bersama iPad mini 6 ini. Kalau ada yang tertarik, silahkan cek barangnya lebih lanjut via link di bawah. Dan itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!